segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh. Ya, dia kemasukan iblis dari goa-goa, kawan. Elia tidak ada berbicara tentang ajaran Islam. Kenapa dia marah ketika si Elia menuhankan Yesus yang lahir di kandang domba? Nah, kawan-kawan, dia menanggapi live dengan podcastnya si Dr. Lee dengan si Elia. Ya, sekarang kita saksikan dulu ya kawan-kawan ya, bagaimana si Ratu Entok ini memang betul-betul menjadi entok ya. Dan dia di sini memang kelewatan ya, sama dengan si Mok-Mok dulu yang menghujat Yesus itu, si perempuan itu ya. Boru Sinaga pula itu namanya siapa lu? CST Boru Sinaga ya. Kita dengar dulu. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen begini ya. Sebenarnya Entok tidak etis kalau harus men-share video tersebut, ya, video sebelah. Karena apa? Si Richardnya lagi pansos karena dia podcast tapi meletakkan produknya di meja. Berarti sambil jualan, satu. Baru kedua, si Richard ini yang penting viral. Dia tidak menengok basic dan siapa narasumbernya. Ya, jadi dua kelemahannya ya. Jualan sambil podcast. Kedua, mencari narasumber yang belum tahu latar belakang sesungguhnya. Yang ketiga, karena dia memakai kata-kata, ada juga di situ katanya umat Islam ya. Berarti dia mengajak dong umat Islam untuk berkomentar. Nah, Entok umat Islam, makanya Entok share video tersebut. Baru yang paling utama sebelum Entok panjang lebar membahas video si Richard tersebut sama perempuan Gonjes ini ya, Entok harus berkata, Dajjal itu bisa berubah wujud dalam bentuk apa saja. Nah, kalau Allah yang Maha Esa. Ya, kawan-kawan. Di sini dia berkata bahwa perempuan Gonjes. Gonjes itu dulu terkenal di Medan ya. Dan di tempat kami juga terkenal. Itu artinya Gonjes, gondrong Yesus. Ya, maka dia bilang Gonjes ya, tapi kita tidak bisa baperan dengan mengatakan, wah dia menghina Yesus karena Gonjes adalah gondrong Yesus. Enggak ya, biarkan saja. Kemudian dia bilang Dajjal bisa berubah menjadi apapun. Ya, itu kan menurut iman dia. Berarti menjadi nabi pun Dajjal bisa, kan itu logika kita ya. Karena bisa berubah menjadi apapun. Ya, kita dengar lagi hujatan-hujatan dia ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak boleh serupa dengan apapun di muka bumi ini, baik yang gaib. Ya. Di situ ada kalimat hu. Kalau dia tahu hu itu merujuk ke siapa, maka dia akan tercengang-cengang kawannya. Untungnya dia nggak tahu hu itu merujuk ke siapa. Makanya dia harus nonton film Satria Nusantara yang mengatakan hu itu adalah Tuhan dalam bahasa orang Cina ya. Maka dia bilang mereka ini jadi menyembah dua Tuhan ya. Ya, satu Tuhannya orang Abraham, Al, dan satu lagi hu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ataupun yang nyata. Karena kalau pencipta sama dengan yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta, berarti dia setara. Ya, jadi yang bisa berbentuk apa saja itu adalah Dajjal. Salah satunya si perempuan Gonjes tersebut, ya, terlihat kayaknya. Dia terlalu emosional dengan mengatakan Dajjal itu bisa berubah menjadi apapun. Salah satunya si perempuan Gonjes, si perempuan gondrong Yesus itu katanya kan. Karena dipotong kayak gitu rambutnya. Nah, di sini dia mengatakan Dajjal pun berarti bisa jadi apapun termasuk nabi. Ya, nabi-nabi banyak ya, misalnya nabi yang di goa-goa bisa itu jelmaan Dajjal. Kalau di Kristen kan ada dulu nabi yang masuk goa, Elia misalnya begitu ya. Saya bicara Kristen ya, Elia. Lanjut. Nah, elegan banget bicaranya, lemah lembut, terlihat pintar,
tapi jauh kalau orang yang pintar melihat dia tertawa. Karena apa? Dia tidak. Dia mengatakan bahwa si Elia ini kelihatan aja pintar, tapi kalau orang pintar akan tertawa karena jauh katanya. Jadi yang paling pintar itu si Ratu Entok ini kawannya, yang mengandalkan 2 buah pepaya depan itu. Ya, otaknya nggak ada nih kawan, isi kepalanya ini kotoran juga. Ya kita lihat buktinya dia isi kepala kotoran ya. Pokoknya ditontonnya ini ya. Kita lihat dulu. Tidak tahu sejarah sesungguhnya. Tahun berapa Yesus dilahirkan, tahun berapa Bunda Maria itu dilahirkan, ya. Dan tahun tersebut ada nggak musim ataupun tempat-tempat seperti yang diceritakan si perempuan Gonjes tersebut. Jadi makin kesini Entok yakin bahwa si Richard ini sebenarnya tidak ada kualitas. Dia bercerita seolah-olah si Elia nggak paham tentang sejarah. Justru si apa nih kepala licin ini apa namanya nih? Jidat licin ya, jidat orang pintar katanya. Ini yang nggak ada isi kepalanya ya. Dia menyudut-nyudutkan Elia padahal dia nggak tahu apa yang dia ucapkannya. Seolah-olah Elia tidak tahu sejarah, nggak tahu ini. Dan dia membawa Yesus, Maria, kita dengar lagi ya. Ia tidak ada kualitas, dia hanya memikirkan sindromnya, ya aku harus viral, aku harus jadi apa aja, yang penting tetap update di media sosial. Jadi salah satunya seperti dia menuduh Dr. Richard Lee yang penting viral ya. Padahal orang ini juga kawan, kalau kalian lihat pertama dia muncul dulu, juga sama, yang penting viral. Maka saya pernah menonton video dia, ada 2 apa sih dia, pepaya mengkal dibuat di depan-depan itu, itulah yang selalu dijualnya untuk kepada apa namanya itu penonton ya. Itulah daya tariknya, daya jualnya ya. Kalau Dr. Richard Lee daya jualnya adalah bahwa dia seorang dokter baru apa ahli kecantikan segala macamnya. Kalau orang ini memang kita akui lah dari segi wajah, kalau di TikTok jadi cantik ya, kalau dia apa ya, yang aslinya kan kita belum tahu ya. Tapi itulah dia memang memiliki sesuatu yang unik untuk dia, kalau dalam tanda petik ya jual itu artinya memiliki daya jual di dunia hiburan ya. Bukan menjual diri saya bilang, tapi memiliki sesuatu yang bisa dijual. Kalau kayak saya, yang saya jual adalah saya pendebat kan gitu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. seperti ini gitu, dokter apa tapi tidak jadi apa-apa. Oke, kita kesampingkan masalah si Richardnya. Nah, karena dia membawa kata-kata Islam, jadi Entok harus berbicara. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, Entok terima. Sekarang Entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari perhatikan, si Ratu Entok ini tidak paham. Banyak dia tidak paham, dan memang banyaklah orang-orang tidak paham, terutama kawan-kawan Muslim. Kenapa? Mereka selama ini dicekokin bahwa Isa itu adalah Yesus. Padahal faktanya Isa bukan Yesus. Ya. Jadi si Ratu Entok ini nggak paham kawan. Maka dia tidak terima ketika dibilangnya Isa bukan Yesus. Jadi bilang siap Maria, mulai menyinggung Maria ya, berarti kita punya hak. Dia menyinggung Yesus, kita punya hak. Tapi kalau dibilangnya Isa dan Maryam, kita tidak punya hak. Oke ya. Kita ikuti lagi bagaimana di sini dia menghujat Yesus dan Maria ya. Kita lihat. rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, Entok buka forum vote. Ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa. Mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus. Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa. Lihat ya. Dia menerima. Katanya bahwa Tuhanmu Yesus, oke, kita berbeda. Oke, lihat ya. Tapi dia habis ini kemasukan jin dari goa-goa. Kita lihat. Yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya. Apalagi yang kencing,
yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria? Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang diperetkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Mariam? Siapa? Coba jawab. Ya, di sini dia sudah mulai emosi kawannya, yang ada adalah ujat. Inilah kelebihan oknum-oknum Islam ini. Karena mereka adalah orang-orang mayoritas di Indonesia, jadi tidak ada rasa hormat terhadap Maria dan Yesus kawannya. Kenapa tidak ada rasa hormat? Karena mereka kan merasa pemilik negara ini. Dan kita lihat juga dulu si Julius Setiadi dari Medan juga ya. Sampai hari ini nggak ditangkap, maka dia tidak memiliki rasa hormat kepada Maria dan Yesus. Ini Poltabes Kota Medan harus segera menangkap wanita ini. Jangan sampai tidak ditangkap karena dia sudah menghina Yesus mengenai tetek katanya kan. Apa nggak ada kalimat yang halus ya? Bagaimana kalau kita bilang itu terhadap Nabi Muhammad? Pasti orang ini akan marah dan pasti akan kumpul-kumpul sudah itu teriak-teriak ya. Ini hinahan-hinahan yang tidak bisa kita terima kawan. Semoga Poltabes Kota Medan, kalau kalian ada link ke Poltabes Kota Medan, sharekan ini kawan. Ya, karena Poltabes Kota Medan punya utang kepada orang Kristen bahwa Rudi Simamora ditangkap 1 kali 24 jam. Ya, orang ini juga menghujat sangat ngeri. Katanya, memang ada tertulis Yesus Dari mana dia tahu kawan? Ya, ini polisi harus berimbang. Polisi harus segera membuat laporan model A, sama seperti kepada si Rudi Simamora. Kalau yang kemarin itu si Godut kacamata itu kan dia tidak menghina kali lah. Ini paling sadis hinaannya ya, makiannya kepada orang Kristen. Sekalipun, Yesus kan menetek kayak. Ada nggak di Alkitab dikatakan Yesus menetek? Dari mana dia bisa membuktikan Yesus? Yesus kan karena manusia maka menetek. Itu kalau manusia 100%. Yesus kan tidak manusia 100%. Ya. Tapi 100% manusia, 100% ketuhanan. Dia punya ketuhanan. Masa Tuhan menetek? Ya. Jadi wanita ini harus segera ditangkap Poltabes Kota Medan. Ya. Tidak perlu kita yang melaporkan. Mereka harus membuat laporan model A seperti kepada Rudi Simamora. Kita lanjutkan. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustadz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan. Ya, kalian perhatikan kawan-kawan, dia berharap Ustadz Somad itu adalah manusia paling jenius. Padahal Ustadz Somad sama juga dengan kelakuan mereka-mereka ini. Somad kan katakan di dalam salib ada jin kafir. Bagaimana caranya orang yang mengatakan di salib ada jin kafir dan haleluya dan ambulans dan rumah sakit segala macam bisa diandalkannya ini untuk berbicara sejarah? Ya. Dia kira kalau ada Ustadz Somad langsung bisa mengatakan Yesus itu oek-oek segala macam. Nggak bisa kawan. Ya. Dia kira dengan adanya Ustadz Somad dia bisa menghadirkan bahwa Isa adalah Yesus. Nggak bisa ya. Ya Ratu Entok ya. Dari ini. Tapi sejarah. Tutup kitab tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke. Dudukkan Ustadz Somad. Dudukkan si perempuan Gonjes. Buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan. Ya. Orang ini memang sakit jiwa kawan. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Dia bilangnya orang salah. Padahal tadi dia pun mengakui, ya oke lah Yesus adalah Yesus. Isa adalah Isa. Sekarang dia nggak terima kawan. Lantas dia menghujat-hujat Yesus. Netek keluar dari ini kan segala macam. Dari mana dia bisa nggak dibuktikannya bahwa Yesus keluar dari kemaluan? Ini yang selalu ku bilang. Karena anak manusia tidak harus keluar dari situ. Operasi sesar bisa.
Maka Yesus itu adalah cahaya. Bisa jadi keluar seperti yang kubilang itu. Ya, ini orang ini memang mulutnya lantam. Ya, dia hanya bisa menjual pepaya 2 itu aja kawan. Tapi dia merasa hebat sekali ya. Dia kira semua dunia ini bisa dikuasainya ya. Kita lanjutkan lagi dikit lagi nih. Poltabes Kota Medan kalau nggak nangkap ini berarti memang ada ketimpangan di dalam penegakan hukum di Kota Medan. Untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohongnya satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan, ada buktinya. Kalau Yesus. Ya, dia mengatakan si Gonjes itu gondrong Yesus ya. Atau si Elia memaksakan. Elia tidak pernah maksakan. Yang maksakan dia. Kalau dia sanggup panggil ulama Islam yang paling top, kita buktikan Isa adalah Yesus. Kalau mereka sanggup. Kalau nggak sanggup ya sudah. Isa bukan Yesus, titik. Nggak usah pala digiring-giringnya entok. Makanya mulut kau kayak entok. Kan entok katanya dia kan. Satu entok. Entok itu bebek kawan. Makanya mulutnya kayak mulut bebek gitu ya. Lanjutkan. Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalip sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Nah, inilah bodohnya dia. Dia nggak tahu. Kalau di Kristen memang disalib. Di Islam nggak disalib. Jadi memang bodohnya orang ini kawan. Dibuatnya kayak ke muka umum. Kalau nggak ditangkap, kenapa bisa disalib? Memang dia bisa menyalibkan diri sendiri. Dia nggak tahu. Elia mengatakan di Kristen, Yesus memang disalib. Di Islam, Isa nggak disalib. Tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Memang orang ini goblok, tapi merasa pintar kawan. Ya, kita lanjutkan. Makanya Gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bis biola tuh? Ya, dia mulai menyerang pribadi ya. Dari awal dia bilang Gonjes lah, sekarang les biola, itu maksudnya les biola ya dia. Ya, mungkin les alat musik biola. Tapi kalau aku ditanya dari arah-arahnya itu merujuk kepada ke LGBT mungkin ya. Jadi, tapi itu menurutku, kalau menurut dia les biola, les musik ya biarin aja. Kita lanjutkan lagi. Bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau bisa disalib. Dia nyalip sendiri. Buat jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong karena betapa bodohnya orang ini. Dia percaya Nabi Isa disalib. Kamu bodoh. Tapi merasa hebat. Tidak tahu dia surah 4157 Isa memang nggak disalib. Makanya jadi dia menyalibkan diri sendiri. Kalau tolol nggak ketolongan ya begini kawan ya. Hanya modal bibir doang bisa cuap-cuap. Alisnya alis badai katanya. Alis digambar-gambar. Ya begitulah kawan ya. Dia beraninya menghujat Yesus, menghujat Maria. Kita nggak tahu apa yang dianggarkan orang ini. Ya, pengetahuannya pintar, nggak pintar juga. Karena apa yang diucapkannya goblok semua ya. Lanjut. berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan Kak, Tuhan semua Tuhan pasti mengakui semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian ya. Dia mengatakan Tuhan yang Maha Esa itu pencipta segala-galanya. Memang betul, semua agama mengakui Tuhan pencipta segala-galanya. Tapi kalau dia pintar, dia harus mengatakan, oh ya Tuhan kami, hari pertama menciptakan ini, hari kedua menciptakan. Kalau bisa dijelaskan, dia kupotong kupingku kawan ya. Memang orang ini lain-lain. Kita dengar lagi. Bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta. Ya. Kan lucu kawan. Elia bercerita tentang ajaran Kristen. Memang benar iblis bukan ciptaan Tuhan.
Tapi karena ada ciptaan dosa-dosanya ya memang benar. Dia lucu memandang ucapan si Elia. Itu kan dari sudut pandang Kristen, iblis memang nggak dicipta. Yang dicipta itu malaikat. Malaikat ini melakukan perbuatan dosa. Entok. Ya. Sementara yang kau bilang itu dicipta itu adalah di dalam Al-Quran betul. Iblis diciptakan Allah SWT. Makanya kejahatan itu juga diciptakan siapa? Apakah Allah SWT menciptakan kejahatan? Kok marah-marah? Allah sama iblis kan begitu ya. Kalau kami enggak, iblis ini memberontak. Ya. Kalau kalian iblis kan kejahatan. Dari mana pengetahuan jahat iblis? Oh, berasal dari diri sendiri. Berarti dia juga alfa dan omega nanti kejahatannya ya. Atau sudah ditanamkan Tuhan kejahatannya. Mana bisa sanggup kau menjelaskan itu entok. Gaya kau selangit. Kita lanjut lagi ya. Dari kejahatan sendiri Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat-jahat ciptaan iblis. Berarti iblis menjadi kekuatan juga. Berarti Mak Esa tadi mentah dong. Kasihan aku lihat ini kawan. Jadi yang jahat itu ciptaan Tuhan kan ya. Ciptaan iblis. Jadi iblis punya daya cipta katanya. Makanya di dalam Kristen kan iblis tidak menciptakan kejahatan, tetapi dia ada perubahan sifat, tingkah laku. Ya, dari yang dulu malaikat biasa dia pergi memberontak. Kenapa memberontak? Nanti ku jelaskan. Itu sudah sering ku jelaskan karena buah pengetahuan itu. Orang ini nggak paham kawan. Dia selalu mengira iblis itu ciptakan. Jadi iblis menciptakan kejahatan. Memang iya. Masa Tuhan menciptakan kejahatan? Kalau Tuhan menciptakan kejahatan kok Tuhan marah? Kan lawak ya. Ya Mak Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh. Ya, dia kemasukan iblis dari gua kawan. Elia tidak ada berbicara tentang ajaran Islam. Kenapa dia marah ketika si Elia menuhankan Yesus yang lahir di kandang domba? Kenapa dia marah ketika Elia menuhankan Yesus yang jadi manusia, Tuhan menjadi manusia? Kan sakit jiwa kawan, kemasukan iblis dari goa-goa, jin dari goa-goa gini kawan, kerasukan jin dari goa-goa ya kayak gini. Ya. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan tapi merasa pintar. Bukan pernah dibilang si Elia itu merujuk kepada orang Islam menuhankan Yesus, tidak. Apa salah Elia menuhankan Yesus? Kan tidak salah, itu hak dia Kristen. Tapi orang ini tujuannya sama seperti Zulkifli, ingin memaki. Dan dibilang nanti prajurit. Wow, ini laskar wanita. Kita lihat ya. Itu yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan Inilah bodohnya orang ini. Dia bilang, ya Tuhan bisa berbuat apa saja. Tadi katanya hanya Dajjal yang bisa menyerupai apa aja. Menyerupai itu juga kan perbuatan. Jadi nggak ngerti ya kawan. Ini yang mau Dajjal ini siapa? Kok dibilangnya di awal Tuhan tidak bisa menjadi apa saja. Dajjal bisa menjadi apa saja. Sekarang diakuinya Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Aduh. Sok tahu tapi bersalahan ya. Tujuannya hanya mau menghina, menetek, katanya kan, aduh, pentil, aduh, semua itu. Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakan. Berarti ini bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada beda. Ya. Kalau bisa, kawan ini segera ditangkap Poltabes Kota Medan. Karena dia menghina orang Kristen. Seolah-olah orang Kristen tidak bisa menuhankan Yesus. Padahal pemahaman dia yang salah ya. Mudah-mudahan Poltabes Kota Medan mendengar ini. Besok saya sampai di Duri, saya akan buat judul Poltabes Kota Medan harus segera menangkap orang ini. Biar hukum itu betul-betul berimbang di Poltabes Kota Medan. Ya kalau si Julius kan dilaporkan ke Polda. Biar aja itu urusan Polda. Ya. Karena dia begitu menghina, melarang orang untuk menuhankan Yesus. Sementara Elia tidak ada bicara tentang agama Islam. Ya makanya ini sangat-sangat unik orang ini. Kerasukan iblis dari goa-goa.
tidaknya harus berbeda, tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar. Lucu kawan. Kalau dia bisa menjadi ciptanya, dia tidak pencipta. Inilah orang-orang tidak mengerti definisi, ya. Masa Tuhan nggak bisa menjadi ciptaannya? Berarti Tuhannya terbatas. Tuhannya lemah. Kan begitu. Kalau ini kita lepas dari dia, ya. Kalau ada orang mendefinisikan Tuhan tidak bisa menjadi ciptaannya, maka batu itu pun Tuhan. Karena batu tidak bisa menjadi ciptaannya. Karena batu tidak bisa menjadi apapun. Ya, makanya aku bilang, kalau orang-orang seperti dia ini, kita kembali lagi ke dia, tidak pernah tahu apa yang mereka definisikan. Sampai hari ini mereka tidak bisa mendefinisikan Tuhan mereka. Selalu bersalahan. Ingat ketika saya kemarin diskusi, wah Tuhan itu nggak bisa beranak. Oke, apakah itu aja definisi Tuhanmu? Iya, oh batu itu tidak bisa beranak juga. Saya bilang, bingung dia. Ya, sama dengan ini kawan, asal nyap-nyap. Namanya juga Ratwento. Ya, perempuan gonjes dajjal ini. Kau duduk sama aku. Biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa. Dia menghujat kawan. Tuhan tidak bisa kencing, berak, menetek kan. Ya batu kan tidak bisa. Jadi Tuhan yang mau dijelaskan dia itu seperti batu yang tidak bisa tidak bisa kencing, tidak bisa ini ya. Mereka ini tidak paham definisi Tuhan kawan. Kalau Tuhan suka-sukanya, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi dia sebenarnya mau menghujat saja. Si Elia kan bicara tentang Tuhannya, kok dia yang kepanasan. Ketika Elia mengatakan bahwa semua orang akan mengaku dia Yesus, itu kan dari Bible. Mana bisa dilarang-larang si Rojan ini kawan. Ya. Gaya si Rojan ini hebat kali memang. Poltabes Kota Medan harus segera menangkap ini. Karena dia sudah menghina agama Kristen ya. Siapa yang menciptakan Mama Maria itu kan ya? Nggak ada sopannya ya. Memang akhir-akhir ini mereka ini stres kawan. Kemasukan jin dari goa-goa sepertinya. Bisa melahirkan, bisa mengandung sebelum ada itu dilahirkan. Siapa? Siapa? God. Ya. Memang orang ini sudah otaknya sama di mana-mana ya. Selalu bertanya sebelum Yesus dilahirkan, Maria menyembah siapa? Siapa Tuhan? Mereka nggak paham konsep ketuhanan kita kawan. Tapi sok tahu ya. Lucu, masa dia marah orang bertuhan kepada Yesus?